Hai semuanya, halo, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, berarti otomatis energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan perlu juga disimak baik, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya ini kita anggap sebagai fun reading. Jadi kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan tema video kali ini, yaitu aku pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang udah memberi dukungan pada channel ini, sehingga channel ini bisa mencapai 10.000 subscriber pertama. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi aku ngucapin banyak banget terima kasih yang tak terhingga buat teman-teman semuanya yang udah ngikuti channel ini setia dari awal sampai bisa mencapai 10.000 subscriber ini. Menurut aku ini yang pencapaian yang sangat luar biasa, yang gak aku sangka-sangka sebelumnya. Jadi aku ngucapin banyak terima kasih. Oke? Nah sekarang langsung aja kita lanjut ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu buah karma buat orang yang telah menyakiti kita. Nah jadi seperti itu ya. Untuk kartu pembukaan seperti biasanya di sini Clarissa menggunakan kartu oracle. Dan sebelum kita lanjut lagi, alangkah baiknya kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara kalian berdoa minta agar diberi pencerahan dan agar hasil readingannya resonate sama kalian dan energinya bisa klop. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita ambil kartu oracle-nya. Ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman harap fokuskan pada titik pertanyaan, yaitu buah karma buat orang yang telah menyakiti kita. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita shuffle kartunya sesuai dengan judul tema, itu buah karma buat orang yang pernah menyakiti kita. Kita ambil 3 kartu. Oke, kita ambil yang ini aja. Ada kartu All is Well. Oke. Di sini ada kartu Courage. Dan yang ketiga ada kartu Moon Cycles. Sebentar, akan aku tata kartunya, aku buat capture ya. Oke teman-teman sahabat TR lover semuanya, di sini Clarissa udah memiliki 3 kartu ya. Teman-teman bisa memilih bebas mana aja kartu yang menurut kalian tuh sesuai dengan kata hati kalian gitu ya. Jadi karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman semuanya bisa banget memilih dari 1 kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu nomor 3. Memang terkadang energi kita itu ikut ketarik atau ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Karena ini sifatnya general, jadi sah-sah saja kalian bebas memilih kartunya. Dan buat teman-teman semuanya yang merasa membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari kartu urutan yang pertama. Di sini dari kartu yang pertama ada kartu All is Well, Archangel Jeremiah, everything is happen ethically, as is a sport to which hidden blessing you will soon to understand. Nah, balik lagi sesuai dengan judul deskripsi, yaitu buah karma dari orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, orang ini saat ini posisinya sedang bingung, sedang tertekan, hati dia sedang kacau.
Jadi seperti itu. Kenapa kacau? Ya karena dia merasa bahwa mungkin dia pernah menyakiti seseorang gitu ya, sehingga aktivitas apapun yang ia lakukan itu saat ini tuh yang kayak merasa ada beban gitu, yang nggak bisa, maksudnya itu sesuai dengan kata hati dia. Yang kayak awal mulanya dia pernah menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi dia ditinggalkan karena di masa lalu dia juga pernah meninggalkan seorang tersebut tanpa sebab gitu. Jadi saat ini dia itu sedang menikmati, bukan menikmati ya, istilahnya itu yang kayak mendapatkan hasil dari karma tersebut. Orang ini kalau dilihat memang dari physically orangnya penuh perayu, orangnya juga pandai berkata-kata, dan dia juga memiliki daya tarik pesona yang tinggi. Jadi kayak siapapun gitu ya, orang yang belum pernah mengenal sama dia, terus kemudian orang itu tiba-tiba kenal gitu ya, otomatis yang kayak karena dia itu pintar merayu, mungkin pesona dia juga sangat tinggi gitu, dia akan mudah terjebak gitu sama orang ini tanpa dia tahu gitu. Maksudnya itu flashback ke belakangnya dia itu kayak apa, yang dia itu tipe karakter yang seperti apa gitu. Dan orang ini juga pandai menutupi keburukan dia gitu. Nah di sini kalau dilihat, kamu juga pernah gitu ya, sempat tertipu dan terjebak sama bujuk rayu dia. Alhasil dia itu yang kayak pas awal-awal kenal, dia itu kayak menunjukkan keseriusan dia, bahwa dia itu suka sama kamu, sayang sama kamu, atau peduli sama kamu gitu. Setelah kamu menjalin hubungan yang mungkin membutuhkan suatu periode gitu ya, yang membutuhkan periode yang agak lama dikit, tiba-tiba rasa dia itu langsung memudar. Karena orang ini tuh masih kalau dibilang dewasa, dari segi umur sih dewasa gitu, tapi kalau dari pribadi, dari sifat dia itu belum bisa ada titik kedewasaan tersebut gitu. Jadi yang kayak orang ini tuh, ya kalian tahu sendiri sih, kalau misalnya orang yang belum dewasa itu kan otomatis yang kayak dia itu, pendirian dia itu belum terlalu kuat gitu. Dia akan gampang menclok sana, menclok sini gitu. Alhasil kamu sendiri yang merasa tertekan, kamu sendiri yang terasa tersakiti gitu. Dan orang ini juga ciri-ciri dia gitu ya, ketika dulu menjalin hubungan sama kamu, ya dia itu mulai dari komunikasi itu agak sedikit memudar, mulai dari perhatian dia memudar, tiba-tiba dia itu kayak langsung istilahnya itu mengenal orang lain tanpa kamu tahu. Dan pada akhirnya juga karena Tuhan itu adil gitu ya, akhirnya kamu juga itu istilahnya dibukakan gitu kesalahan dia sama yang di atas. Dan itu yang membuat kamu itu pada saat itu tuh yang kayak merasa terpukul, merasa tersakiti dan merasa terhianati. Dan akhirnya kamu udah merasa lelah, terus ya udah gitu, dia langsung aja gitu kabur tanpa kata-kata, yang istilahnya meninggalkan kamu itu tanpa sesuatu yang jelas gitu, tanpa sebuah hal, atau tanpa apa ya, tanpa keputusan yang jelas gitu. Dan saat ini orang ini tuh merasakan apa yang pernah kamu rasakan dulu. Mungkin kamu dulu merasa tersakiti, terhianati atau apa. Nah, sekarang hal itu berbalik sama dia sekarang gitu. Yang kayak is okay, dia mungkin merasa gampang dapat pacar, dapat punya pasangan, tetapi dalam hati dia belum tentu dia mendapatkan orang yang sesuai dengan dengan kamu gitu. Dan itu yang membuat dia itu sangat merasa menyesal dan bersalah banget gitu. Orang ini juga sepertinya kayak melihat kamu sekarang ini kayak semacam gimana ya, kayak dia itu kayak melihat kamu sekarang udah bahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang, kamu udah merasa mungkin gak tertekan lagi, udah merasa happy lagi. Kayak dia itu ada sesuatu penyesalan tersendiri gitu di dalam hati dia, dan dia itu kayak pengen banget ketemu kamu, ingin meminta maaf, tetapi yang kamu di sini tuh hati kamu udah kelok gitu, karena kamu udah gak mau lagi ngorek-ngorek masa lalu kamu udah gak mau lagi istilahnya tuh ketemu sama dia. Apalagi yang kayak komunikasi aja kamu udah enek, apalagi yang kayak kamu pengen ketemu sama dia, kayaknya gak banget gitu. Kayaknya dia harus butuh perjuangan yang lebih keras lagi, itu pun kalau kamu mau gitu ya. Oke, sekarang kita coba kita buka dari kartu versi tarotnya sendiri, kira-kira memberikan informasi apa ya. Sama ya, tarotnya itu ketika aku menshuffle kartu tarot ini, teman-teman sambil fokuskan pada tema video kali ini, yaitu buah karma orang yang pernah menyakiti kamu. Oke.
sebuah karma buat orang yang pernah menyakiti kamu. Kita ambil 10 kartu seperti biasanya untuk tarotnya. Keluar 1, keluar 2, ada kartu Temperance, ada kartu yang ketiga, ada kartu yang keempat, ada kartu yang kelima. Oh, dia merasa sedih sepertinya dan penuh penyesalan karena langkah-langkah yang ia lalui saat ini itu memang sangat sulit gitu itu, dan merupakan kayak beban berat di dalam hidup dia. Ada kartu The Hierophant, ada kartu The High Impressions. Oke, satu kartu lagi kebuka. Sebentar tripodnya. Oke. Keluar lagi ada kartu The Death. Oke teman-teman semuanya, di sini akan aku bantu tarik energi kalian secara kolektif, secara bersamaan, dan ya, aku tarik juga energi dari kartu tarot ini. Nah, kalau dari versi tarotnya, ya dia itu setelah mengalami kayak semacam apa ya? Mengalami apa yang pernah kamu rasakan dulu gitu ya. Ya setidaknya dia itu udah merasa mengakui kesalahan dia gitu sama yang di atas. Dan itu yang kayak sedikit membuat dia itu lebih bijaksana lagi, dan yang kayak istilahnya itu dia nggak mau gitu jatuh yang kedua kalinya yang kayak melakukan kesalahan pada kamu dulu gitu. Tetapi untuk saat ini gitu ya, ketika dia pengen mencari seseorang atau mencari batu loncatan buat sandaran dia saat ini, dia itu merasa kesulitan karena di sini juga ada kartu Temperance yang artinya ya kayak mungkin dulu gitu ya, dulu ia merasa mudah, cari sana cari sini is okay gitu. Tapi setelah sekarang itu ya mungkin dia dapet, tetapi yang kayak orangnya yang sifatnya kayak kamu yang penyabar istilahnya itu, yang kayak kamu itu orangnya terimaan gitu, itu sangat sulit banget gitu. Dan dia itu kayak merasa bahwa kayak merasa menyesal gitu, kenapa aku dulu menyia-nyiakan orang yang dulu sayang sama aku, terus sekarang malah aku sendiri yang kena buah karmanya atau buah getahnya. Jadi seperti itu. Dan di sini juga dia itu sangat merenungi banget gitu ya. Dia sadar pernah membuat kesalahan sama kamu di masa lalu, dan itu yang kayak membuat dia itu istilahnya itu memandang ke depan itu sangat sulit, sebuah keputusan yang sangat sulit. Dan di sini juga mungkin dia dulu itu orangnya itu keras gitu ya, orangnya keras, susah dijinakkan, tetapi yang kayak sekarang dia itu berusaha mengendalikan emosional dia, berusaha mengendalikan keburukan dia, tetapi yang kayak dia udah berhasil sebenarnya udah, tapi nggak bisa yang full ya, dia udah berhasil kayak merubah itu dikit demi sedikit, tetapi ya karena mungkin itu hasil dari karma buruk yang pernah ia lakukan dulu gitu ya. Dan ketika dia menghadapi orang baru gitu yang pengen ia deketi, yang pengen ia PDKT-ani gitu, dan orang itu yang kayak ngerasa gitu bahwa orang ini tuh yang kayak hati dia itu bener-bener gak bersih dan gak real 100%. Itu yang membuat dia itu yang kayak merasa sedih, merasa galau, dan yang kayak istilahnya itu merasa terpuruk banget gitu. Karena kayak dia itu berpikir bahwa kenapa sih kok sekarang ini kok aku merasakan sesulit ini gitu, kok gak semudah kayak dulu lagi gitu. Sedangkan dulu aja istilahnya itu gampang gitu. Aku pengen ini, pengen itu, pengen apa, pengen menginginkan orang yang seperti apa, dia itu gampang banget. Tapi sekarang ya mungkin karena itu dari karma dia gitu ya, ya dia akan tetap selalu menghadapi hal situasi tersebut. Dan di sini juga dia sepertinya ada perbaikan tentang iman dia, yaitu pendekatan diri sama Sang Maha Pencipta. Di sini juga dari spiritual dia juga udah berusaha gitu ya, bercerita sama sang Pencipta gitu. Sebenarnya apa yang harus aku lakukan, tindakan apa ke depannya yang bisa membuat aku istilahnya itu yang kayak
biar penderitaan ini berakhir gitu. Dan di sini kayak dia itu kayak menemukan jawaban sebenarnya, yaitu jawabannya sebenarnya harus menemui kamu dan istilahnya itu menembus kesalahan yang pernah ia perbuat. Dan di sini juga kamu harus hati-hati. Sepertinya dia di sini tuh pengen ngajak balikan sama kamu, tetapi yang kayak kamu itu udah ngelok hati kamu dan yang kayak bener-bener udah ngerasa yang kayak gimana ya, kamu yang udah merasakan sakit hati tuh kayak gimana sih kalau udah bener-bener sakit hati sama orang, terus dia tiba-tiba langsung ngajak ketemu, terus sampai tahun dia ngajak balikan, pasti yang ada kamu itu tambah benci gitu, bukan tambah seneng gitu. Kenapa gitu? Pas aku dulu pas waktu sayang-sayangnya terus kamu tinggalkan gitu aja gitu. Dan orang ini pasti akan menemui kamu gitu. Entah kapan gitu. Yang jelas tujuan dia selain hal itu gitu, pengen menemui kamu, yaitu dia pengen ngobrol secara empat mata, pengen menjelaskan, pengen memperbaiki gitu, memperbaiki masa lalu buruk dia. Tetapi di sini yang kayak kamu udah menutup, bener-bener menutup hati kamu. Dan di sini tuh yang kayak di sini ada kartu death, itu yang artinya itu yang kayak ya ini tuh kayak akhir dari masa keburukan dia gitu, yang kayak akhir dari istilahnya itu yang kayak istilahnya diberi peringatan sama yang di atas gitu, bahwa kamu kedepannya itu nggak boleh kayak gini lagi. Kalau kamu masih terus-terusan kayak gini gitu, ya kamu akan mendapatkan masalah yang bertubi-tubi lagi gitu. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1. Dan sekarang kita lanjutkan lagi buat teman-teman sahabat Rover semuanya yang memilih kartu nomor 2. Di sini untuk kartu nomor 2 ada kartu courage. Artinya lebih courage and stand up for you believe. Nah, sesuai dengan judul tema, yaitu apa buah karma apa yang didapat sama orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, kalau di sini orangnya yang aku lihat, tipe orang yang ini tuh tipe orang yang istilahnya itu emosi dia itu masih meluap-luap. Yang jelas jiwa petualang dia itu masih sangat tinggi, jiwa happy dia itu masih sangat tinggi. Tetapi karma apa yang telah ia dapatkan gitu ya. Kalau di sini yang aku lihat, orang ini tuh dulu kamu itu sepertinya itu pernah disakiti sama dia, dan disakitinya itu yang bener-bener yang kayak masih mendarah daging sama kamu sampai saat ini, dan kayak kamu itu masih susah melupakan gitu. Kalau misalnya kamu memaafkan is fine, tetapi kalau untuk melupakan rasa sakit itu sepertinya kamu itu masih susah, dan itu masih melekat erat di dalam hati kamu. Terus orang ini saat ini memang lagi merasa kesulitan, menurut aku kesulitan dari segi karir dia, dari segi jodoh dia pun juga terhambat. Dia juga pernah sempat ditipu sama seseorang gitu ya. Dia udah percaya sama seseorang setelah putus sama kamu gitu ya. Dia berusaha mencari pengganti kamu. Dia berharapnya itu pengganti yang lebih bagus gitu, pengganti yang lebih oke, mungkin yang lebih menurut dia lebih keren, menurut dia itu yang lebih perfect, menurut dia itu yang sesuai dengan harapan dia. Tetapi setelah dia berjuang, setelah dia kayak berusaha mencari pengganti kamu, ya dia memang dapat gitu. Apa yang menjadi cita-cita dia, mendapatkan pengganti kamu itu dia udah dapat, tetapi hal itu tidak sesuai dengan harapan dia. Alhasil yang kayak dia itu ditipu sama orang ini. Dan ditipu itu besar-besaran banget gitu. Mungkin dari segi materi dia dimanfaatkan sama si orang ini, dari segi istilahnya itu apa ya, dari segi apapun itu, kayak semacam setelah si orang ini udah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, ya orang ini ditinggal gitu aja. Dan ini merupakan buah karma dari keburukan yang pernah ia lakukan di masa lalu gitu. Dan saat ini orang ini tuh banyak penyesalan banget gitu ya. Orang itu yang awal mulai itu orangnya sosok yang istilahnya itu yang ceria, humoris gitu, tiba-tiba menjadi sosok yang lebih dingin, yang pendiam, istilahnya yang lebih frontal, karena mungkin efek dari yang sekarang ini gitu, dari emosionalnya, dari segi psikologi dia itu berantakan gitu. Jadi yang kayak dia itu nggak bisa berpikir jernih banget gitu. Dan sebenarnya di sini yang aku lihat, kalau kamu sih orangnya pemaaf ya, kalau kamu sih memaafkan ya memaafkan gitu. Tapi walaupun kamu memaafkan gitu, yang namanya hukum karma pasti dimanapun masih berlaku gitu.
Dan orang ini juga merasa menyesal gitu, bahwa kenapa aku dulu pernah meninggalkan kamu, sedangkan dulu kamu itu udah berusaha memberikan yang terbaik untuk orang ini. Kamu udah memberikan rasa sayang kamu secara full gitu. Tetapi kenapa gitu? Justru kamu yang dihianati, justru kamu yang disakiti. Dan orang ini langsung meninggalkan kamu gitu. Dan kamu cuma sebenarnya di dalam hati kamu tuh cuma satu gitu. Kamu gak apa-apa menyakiti aku. Kamu gak apa-apa istilahnya itu tidak mempedulikan aku saat ini. Tapi suatu saat gitu ya, kayak kamu itu menggumam di dalam hati kamu seperti itu. Tapi suatu saat itu kamu pasti juga akan merasakan bahkan lebih parah daripada aku. Dan akhirnya juga dia merasakan hal tersebut gitu. Bahkan bisnis dia di sini kalau yang aku lihat kacau balau. Kacau balau. Ya ini mungkin dari apa ya? Suatu teguran aja gitu. Suatu teguran dari Sang Maha Pencipta. Biar dia sadar gitu atas apa kesalahan yang pernah ia buat. Mungkin dia pernah menyakiti orang, mungkin dia pernah mengkhianati orang. Dan di sini juga yang aku lihat sebelum kamu pun dia juga pernah menyakiti orang sebelum kamu gitu. Dan orang ini tuh yang bener-bener yang kayak kecewa parah gitu daripada kamu gitu. Tetapi yang kayak mungkin orang ini nggak pernah cerita gitu sama kamu, mungkin karena takut kalau misalnya kamu tersinggung atau kecewa atau gimana gitu. Yang jelas kayak orang ini tuh pintar menutupi masa lalu dia. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba kita lihat untuk dari versi tarotnya sendiri kira-kira memberi gambaran apa. Oke. Ketika aku shuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video ini, yaitu buah karma buat orang yang pernah menyakiti kamu. Kita lihat. Buah karma buat orang yang pernah menyakiti kamu. Oke, kartunya keluar berapa ini ya? Keluar satu. Ada The Empress, ada kartu The Lovers, ada kartu The World, ada kartu Death. Kartunya keluar kedua kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5 kartu lagi. Oke. Yes. Udah keluar tuh kartunya, kelihatan banget gitu ya, bahwa hubungan dia cuma dibuat main-main doang sama orang yang sekarang gitu. Yang kayak berbalik gitu, keinginan dia pengen mungkin hubungan dia lepas dengan kamu itu mendapatkan hubungannya lebih baik lagi, tetapi nggak sesuai dengan harapan dia. Alhasil ya kayak itu merasa bahwa hubungan dia yang sekarang itu cuma dibuat main-main doang. Sini juga ada kartu Queen of Wands. Oke, teman-teman sahabat TR lover semuanya, sekarang aku coba tarik energi kalian secara kolektif, dan aku tarik energi dari kartu tarot ini kira-kira memberikan informasi apa. Oke. Dan di sini kelihatan banget gitu ya. Dulu ya ini kalau ini dari versi kamu sendiri. Kamu ketika menjalin hubungan dulu sama si orang ini gitu ya, kamu itu sebenarnya orangnya penyabar, kamu orangnya baik hati, kamu orangnya juga penyayang gitu, karena ada kartu The Lovers. Tetapi kamu itu tipe orang yang kayak gini, ketika kamu udah sayang sama seseorang, ketika kamu udah tulus sama seseorang, kamu akan melimpahkan rasa sayang itu secara full. Alhasil ketika orang ini tuh mengkhianati kamu atau istilahnya itu berkhianat sama kamu gitu, kamu itu yang merasa sakit sendiri, sedangkan orang ini tidak pernah mempedulikan kamu.
Dan setelah kamu tahu gitu, setelah kamu tahu keburukan orang ini, akhirnya sama Tuhan gitu ya, kamu itu dibukakan gitu sebenarnya kesalahan orang itu apa. Itu yang kayak membuat kamu itu mengakhiri hubungan kamu, dan kamu pengen segera menyudahi hubungan ini sama si orang ini gitu. Dan di sini ada kartu yang artinya the world, itu yang artinya udah kamu itu nggak mau lagi ada urusan sama dia, apalagi dipertemukan sama dia gitu. Dan dia juga yang aku lihat setelah putus dengan kamu is okay. Kalau dari segi pekerjaan, keuangan dia terlihat bagus, terlihat fine. Dan kamu sendiri yang kayak ya udahlah gitu ya, yang kayak ya udahlah. Tetapi di kemudian hari dia itu pengen berusaha mencari seseorang pengganti kamu gitu ya. Harapan dia sebenarnya pengen seseorang itu yang istilahnya yang lebih dari kamu, yang mungkin yang sayang, yang seolah-olah itu yang peduli sama dia atau apa gitu ya. Tapi hal itu tidak sesuai dengan harapan dia. Dan dia yang kayak merasakan dia menjalin hubungan dengan si orang baru ini gitu ya. Malah yang kayak beban dia itu malah semakin berat gitu. Kenapa sih orang ini ketika aku mau mengajak serius gitu ya, tetapi dia malah main-main gitu. Tetapi malah dia itu memanfaatkan gitu, memanfaatkan situasi. Dan di sini juga yang aku lihat orang ini tuh udah habis gila-gilaan sama si orang baru ini. Setelah orang baru ini yang kayak istilahnya itu sesuatunya gitu udah tercapai, keinginan dia udah tercapai, orang ini begitu aja ditinggalkan. Dan sebenarnya untuk si orang baru ini gitu, dia tidak pernah menganggap bahwa si doi ini gitu ya itu untuk pacar atau untuk masa depan dia. Dia cuma hubungan yang ia jalani gitu sama dia, cuma dibuat seneng-seneng doang, cuma dibuat happy-happy doang gitu. Tapi tanpa dia sadari gitu, tanpa dia sadar bahwa sebenarnya cinta dia itu cuma dipermainkan. Alhasil ya udah dia kecewa, dia mengalami suatu kesedihan dan keterpurukan. Dan itu yang kayak itu merupakan teguran dari Sang Maha Kuasa. Dan di sini yang kayak dia itu berpikir, kenapa aku lepas dari kamu kok malah mendapatkan seseorang yang lebih buruk gitu, yang nggak lebih baik dari kamu gitu. Dan orang ini tuh sangat menyesal gitu, kenapa hal ini terjadi gitu, setelah aku terpuruk, setelah semuanya habis atau setelah apapun gitu. Orang itu sadar gitu, dan dia tuh pengen meminta maaf sama kamu. Tetapi yang kayak di sini kamu itu udah yang kayak ketemu aja udah ogah, komunikasi aja udah ogah gitu, apalagi ketemu gitu. Alhasil yang kayak ya udah gitu, ketika dia berusaha menghubungi kamu, yang ada itu malah bukan minta maaf gitu ya, malah kamu itu malah terjadi suatu pertikaian gitu. Pertikaian yang sebenarnya tidak dia harapkan itu. Harapan dia kan pengen ketemu sama kamu, mungkin pengen meminta maaf, pengen menjelaskan, pengen apa gitu. Tapi di sini sebenarnya di dalam hati kecil kamu itu yang kayak merasa lega gitu, merasa lega bahwa akhirnya orang ini tuh merasakan juga gitu apa yang pernah kamu rasakan. Sebenarnya kamu itu orangnya baik hati, kamu orangnya tidak tegaan gitu. Tetapi apabila kamu orangnya udah istilahnya udah baik sama orang, udah berusaha tulus sama orang, udah berusaha mencintai orang secara full, ketika kamu dikecewakan gitu, ya udah gitu, rasa tersebut bisa berbalik gitu, malah kamu bisa menjadi harimau gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini pesan buat sahabat lover semuanya yang memilih kartu nomor 2. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, dan setiap manusia pasti memiliki masa buruk gitu ya. Dan di sini kalian juga, walaupun kalian hati kalian udah merasa sakit, hati kalian udah merasa sedih, ya walaupun ini sebenarnya merasa berat gitu. Terkadang kan orang banyak yang bilang gitu, disuruh minta maaf aja itu gampang gitu, tetapi yang untuk memaafkan itu yang sulit gitu. Nah ini yang saat ini tuh yang kamu rasakan gitu. Nah lebih baik apabila kamu pengen, mungkin kamu juga merasa plong, kamu juga merasa lepas, beban kamu yang berat ini bisa terkurangi gitu, ya nggak apa-apa memaafkan, tetapi dengan syarat gitu, yang kayak kamu harus mengatakan hal itu gitu, bahwa setelah istilahnya kamu memaafkan dia secara full gitu, kamu nggak usah ganggu-ganggu lagi sama hubungan sama hubungan aku yang sekarang. Jadi seperti itu. Oke, sahabat lover semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang kita lanjutkan lagi buat teman-teman semuanya, sahabat lover yang memilih kartu nomor terakhir, nomor 3.
Di sini ada kartu Moon Cycles, Archangel Haniel, notice how to moon with you energy and manifestation and capitalist open this cycles. Wow. Sebenarnya kalau dilihat dari kartunya ini sangat-sangat menyedihkan dan apa ya? Kita balik lagi sesuai dengan judul deskripsi, yaitu hukum karma buat orang yang pernah menyakiti kamu. Ya, kalau dilihat dari segi kartunya, ini hampir sama sih sebenarnya kayak kartu nomor 2. Tetapi beda gitu. Bedanya itu yang kayak gini. Yang dia kan lepas dari kamu gitu ya, berusaha mencari pengganti kamu. Tetapi yang di sini tuh yang kayak setelah dia mencari pengganti kamu gitu, setelah dia mencari pengganti kamu, dia itu yang kayak gini, merasakan bahwa orang ini tuh nggak sesuai gitu, orang itu nggak sesuai, dan itu yang kayak membuat dia itu benar-benar merasa frustasi banget, dan yang kayak dia itu nggak ngebuka hati lagi sama orang lain, dan akhirnya itu kayak dia itu sadar gitu, dia sadar mungkin dia itu memang istilahnya dari physically oke, dari segi pesona oke, dia itu sangat gampang gitu ya mencari pasangan, mencari cewek-cewek yang cantik gitu, atau mungkin cowok-cowok yang ganteng, dia itu sangat mudah seperti itu. Tetapi yang kayak bener-bener ini tuh bisa merubah dia gitu, bener-bener bisa merubah yang kayak dia itu sadar diri gitu, sadar diri dalam artian gini, nih kok sekarang udah nggak semudah kayak dulu lagi ya gitu, ini sebenarnya ada apa, padahal yang kayak dari segi penampilan dia is okay, dari segi apa, tetapi kenapa gitu, kok dia sampai saat ini tuh kok masih belum bisa mencari pengganti dari kamu gitu, istilahnya itu nggak bisa menemukan pasangan tuh yang bener-bener klop sama dia, atau istilahnya itu dia jomblo masih sekarang gitu, dia masih sendiri karena memang ada sebab itu gitu, dan itu merupakan kayak teguran. Orang ini juga yang aku lihat dulu ketika menjalin hubungan sama kamu, orangnya suka petualangan, dan orang ini nggak pernah menganggap gitu ya, ya mungkin kamu pernah diraih sama dia gitu, yang kayak pas awal-awal dia serius sama kamu, pura-pura serius, pura-pura sayang, pura-pura apa, tetapi sesungguhnya di dalam hati kecil dia tidak ada sama sekali hal itu gitu, tentang sifat itu. Yang ada kayak dia itu terus menjelajah cinta, terus mencari orang baru, tetapi sembunyi-sembunyi gitu, sembunyi-sembunyi, yang kayak kamu bener-bener gak tahu gitu. Dan pada akhirnya entah ada sesuatu momen apa gitu, pada akhirnya kamu sendiri tahu gitu, tahu tentang keburukan orang ini. Dan akhirnya karena kamu ini orangnya gini ya, kamu orangnya kalau udah istilahnya udah enek sama seseorang, ya udah kamu bakalan enek seterusnya gitu, nggak ada lagi kata maaf, nggak ada lagi kata memaafkan gitu, ya udah gitu. Karena walaupun hati kamu lembut, tapi kamu tersimpan gitu sisi yang sebenarnya itu menyeramkan, yang orang lain itu nggak tahu gitu. Dan sekarang kita coba, kita reading, kita lihat untuk kartu dari versi tarotnya kira-kira memberi gambaran apa. Ingat ya teman-teman semuanya, ketika aku menshuffle kartu tarotnya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada pertanyaan. Fokuskan pada pertanyaan, yaitu buah karma buat orang yang pernah menyakiti kamu. Buah karma buat orang yang pernah menyakiti kamu. Oke, satu kartu kebuka. Wow. Dua kartu, tiga kartu, 4 kartu, 5 kartu, 6 kartu, 7 kartu, 8 kartu, 9 kartu, dan 10 kartu.
Oke teman-teman semuanya, sahabat The Lover, kalau di sini dilihat dari energi kartu tarotnya, sebentar ya, aku tarik energi kalian secara kolektif dan energi dari kartu tarot ini. Oke, kalau dari versi tarotnya sendiri, ya impian dia gitu ya, impian dia, harapan dia setelah lepas dari kamu, dia itu ya berharap gitu mendapatkan hubungan yang selama ini tuh ia impikan gitu. Dan sebenarnya kayak kamu itu berpikir tuh gini, sebenarnya hubungan apa lagi sih yang kamu inginkan gitu, apa aku masih kurang buat kamu gitu. Dan orang ini tuh yang kayak hatinya tuh nggak ada yang menebak, karena orang ini masih sebenarnya tuh jiwa petualang dia itu sangat tinggi, rasa senang-senang dia itu sama orang itu masih sangat tinggi, dan dia belum memiliki pendirian secara kuat gitu. Dan mungkin suatu ketika gitu dia itu ada suatu momen yang benar-benar yang kayak itu teguran dari Sang Maha Kuasa gitu, bahwa dia itu sebenarnya kayak pingin gitu, sebenarnya ada rencana pengen membangun sebuah hubungan rumah tangga atau mungkin suatu hubungan yang lebih serius lagi sama orang baru ini. Tapi yang setelah orang baru ini gitu, setelah orang baru ini meninggalkan dia, yang kayak dia itu merasa bahwa mencari seseorang atau mencari pengganti itu dia merasa kesulitan. Karena dulu dia berpikir, dulu ini orang itu playboy gitu, yang kayak playboy, sering have fun doang, tidak serius sama orang, yang menyakiti hati orang gitu. Padahal yang kayak kamu tuh dulu udah serius, tetapi dia cuma main-main doang. Dan dia merasa kesulitan gitu. Ini merupakan teguran gitu. Kesulitannya itu gini, dia itu berpikir, kenapa dulu aku tuh mudah mencari seseorang atau mencari pasangan, tetapi sekarang kayaknya tuh dia tuh merasa kesulitan banget gitu. Dan itu yang membuat dia itu cukup tertekan saat ini. Di sini juga ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords itu yang artinya walaupun orang ini tuh masih sifatnya itu dia udah mendapatkan teguran gitu ya, tetapi dia tidak ada niatan untuk memperbaiki kesalahan dia. Dia merasa bahwa diri dia itu merasa paling benar, dan bahwa apa yang dilakukan saat ini tuh paling benar. Jadi seperti itu. Di sini juga ada kartu yang ini, yang artinya itu ya jalan keluar satu-satunya gitu. Sebenarnya dia harus minta maaf sama setiap orang yang pernah hatinya itu dilukai sama dia. Tanpa hal tersebut gitu, dia tidak akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk serius gitu. Dan di sini juga yang aku lihat, kamu dulu gitu ya sangat merasa dipermainkan sama orang ini, sangat merasa disakiti banget gitu. Yang kayak kamu udah memberikan hati kamu secara full, tetapi kenapa gitu orang ini tuh malah cuma main-main doang sama kamu gitu. Dan itu yang membuat kamu merasa enak gitu. Terus di sini yang aku lihat juga ada kartu yang ini tuh yang artinya perjalanan ia selama ini gitu yang ia lakukan itu penuh kesedihan, penuh tekanan, penuh ketidakbebasan, penuh pikiran. Yang artinya tuh gini, orang ini tuh kayak apa ya, maaf ya tadi ada suara noise. Ya orang ini tuh masih belum bisa gitu mencari apa ya istilahnya tuh, mencari orang semudah kayak dulu lagi gitu. Karena dia belum meminta maaf, belum mengakui kesalahan dia sama orang yang pernah disakiti hatinya. Dan di sini juga ada suatu hukum ya, hukum yang memang hukum yang alami. Di sini tuh kayak semacam gini, Tuhan itu adil gitu ya. Tuhan itu adil, pasti akan membagikan suatu kebaikan dan keburukan. Istilahnya itu gini, Tuhan akan memberi karma kepada orang yang berbuat buruk di masa lalu atau berbuat salah di masa lalu. Dan Tuhan juga akan menghadiahkan gitu ya, menghadiahkan sesuatu hal yang lebih positif, yang lebih baik lagi apabila orang ini tuh bersabar dalam menghadapi ujian, tabah dalam menghadapi cobaan gitu. Dan ini tuh yang kayak kamu rasakan dulu gitu. Walaupun si orang ini tuh kamu itu merasa bahwa orang itu udah diberikan ujian sama Tuhan, walaupun kamu udah merasa lega gitu. Tapi yang kayak kamu itu
dalam hati kecil tuh masih apa ya, tidak tega gitu. Sebenarnya dalam hati kecil kamu tidak tega, tapi memang terkadang kayak sisi buruk itu muncul gitu. Bukan sisi buruk sih ya, kayak sesuatu hal tuh yang kayak keburukan dia yang pernah kamu lakukan, yang pernah dia lakukan ke kamu gitu, itu yang membuat yang kayak tadinya kamu pengen oke lah kalau misalnya dia ngajak ketemu atau mungkin meminta maaf atau mungkin apa, hal itu yang kayak jadi kamu itu tidak merasa yakin gitu, dan kamu kayak udah merasa bahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang gitu. Dan harapan kamu ke depannya itu kayak kamu berharap bahwa kamu tidak lagi dipertemukan sama seseorang yang seperti ini gitu. Syukur-syukur kalau misalnya sama Tuhan itu digantikan sama seseorang yang lebih baik lagi sama dia. Jadi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan buat sahabat TR Lover semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya dan biar bisa semakin berkembang. Oke? Terus jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Ikuti anjuran dari pemerintah. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap diberi kesehatan dan dilindungi segala sesuatunya. Oke, aku Clarissa dari channel Tarot Trader Indonesia pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya yang udah setia nonton.